Konyolnya, ada yang kemudian termulnya menunjukkan ijazahnya kayak gini ini di berbagai media TV yang katanya scan ya ini ada. Ternyata palsu. Ini scan ijazah asli. Oke. Wah, dia angkatan sebelumnya. Ini Edi Wahyudi ini. Iya. Punya. Bukan yang ini. Satunya lagi. Sorry. Wah, ngaco. Nah, ini. Yang tadi nggak kelihatan. Ini loh kelihatan banget. Sorry, makanya kok nggak ada palsu. Artinya yang ditampilkan. Ini nggak ada watermarknya. Saya tunggu selesai dulu dong ngomong. Iya. Ini masalahnya ini. Ngomong dulu. Nggak ada panjang lebar, nggak ada. Karena ini kebohongannya terbongkar. Saya Akira dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Akira. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Roy. Ya, kalau ya, Anda dikenakan pasal itu kok kacau. Anda ditersangkakan pasal itu kok kacau. Ya, penelitian ilmiahnya apple to apple. Sehingga dari hasil penelitian itu, sebentar dulu Bang. Jangan potong dulu. Dari tadi Abang bicara aku nggak potong loh. Ya. Kalau mau penelitian ilmiah, datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya, kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik. Diangkat dulu menuduh menyimpulkan bahwa palsu, lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Ijazahnya mana? Itu menyalahi. Ijazahnya mana? Seharusnya ada ijazahnya. Palsu itu. Itu kalau fakta dan sampelnya ijazahnya nggak ada yang asli. Mana? Itu fotokopi dan scan. Bang Roy dan kawan-kawan dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya. Itu saja. Terang benderang saya bertemu dengan Pak Dumatno dan mengatakan itu adalah fitnah buat saya. Karena anak saya adalah perempuan, bukan yang diceritakan, diskenariokan. Keterbelahan ini terjadi karena Jokowi. Ya, gitu. Kenapa? Dia tidak jujur. Dia tidak membuka dari awal menunjukkan ijazahnya. Konyolnya, ada yang kemudian termulnya menunjukkan ijazahnya kayak gini ini di berbagai media TV yang katanya scan ya ini ada. Ternyata palsu. Bukan scan. Karena kalau scan asli itu harus ada. Tunjukkan ijazahnya Jokowi, jangan orang lain. Kalau orang lain nggak penting, ya. Bukan masalah nggak penting, karena harus ada. Anda tidak menampilkan ijazah yang. Jangan potong-potong. Saya nggak potong ya. Nanti jangan saya potong ya. Oke ya, janji ya. Jangan potong ya. Tidak ada watermarknya. Tidak ada embossnya. Ya, silakan tampilkan. Ditampilkan mungkin. Ya. Ini adalah ijazah yang. Ijazah yang di-upload oleh Andi Aswan. Yang kemudian dikatakan ini scan asli. Ini bukan scan ijazah asli. Saya tunjukkan scan ijazah asli. Lanjut, yang ada orang lain yang saya blur dikit. Karena apa? Karena itu menunjukkan scan yang ijazah beneran. Bisa ditampilkan? Ijazah UGM asli, ya. Ini kan perbandingan. Nah, lanjut, terus. Ya, ini. Ini scan ijazah asli UGM. Ada watermarknya. Oke. Ada watermarknya. Kemudian ada emboss pada tanda tangan rektor. Clear banget. Saya tidak tahu apakah bisa terlihat oleh kamera, tapi jika kita melihat langsung memang seperti ada embossnya ya Mas? Ada emboss, jelas banget. Kemudian ada juga watermark Universitas Gadjah Mada. Dan ini adalah ijazah asli mahasiswa yang lulus tahun 85. Dia memang bukan angkatan 80, bukan. Wah, dia angkatan sebelumnya. Ini Edi Wahyudi ini. Iya. Punya. Bukan yang ini. Satunya lagi. Sorry. Wah, ngaco. Nah, ini. Yang tadi nggak kelihatan. Ini loh kelihatan banget. Sorry, makanya kok nggak ada palsu. Nah, ini ya, koreksi. Yang ini ijazah asli. Ini ijazah asli. Ini emboss. Itu kalau mulut nggak dikontrol jelas ya. Itulah. Ya. Mungkin bisa ditampilkan dua-dua ya, perbandingannya ya. Yang tadi Bun Edi itu pun kalau saya periksa ada embossnya. Oke. Saya faktual aja, saya objektif aja. Kalau yang tadi, coba mana? Ada embossnya, oke, ada embossnya, oke. Tapi ini lebih kelihatan yang namanya watermark. Izin, boleh nanya nggak? Apa? Boleh nanya nggak? Ya, silakan. Kenapa ini di blur? Dia bukan pejabat publik. Bukan masalah pejabat publik, ini nggak ada masalah kalau ini. Oh, ini yang nggak apa-apa. Ini nama nggak apa-apa di blur. Ini 85. Ini 85. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. 85 tidak mesti lulusan 80 angkatan 80 yang lulus. Ini 85 ya Mas ya? Bisa. 85. Oke. Ya, asli 85. Bukan 83 ya? Bukan, 85. Asli 85. Artinya gini, ijazah yang pernah dipopulerkan, dipublikasikan oleh Andi Aswan, ya, yang kemudian juga dibantu seorang ahli abal-abal, namanya JS inisialnya, ya, yang kemudian JS bilang, ini saya nggak tahu, saya nggak tahu, saking gugupnya dia, ya, ternyata palsu.
Dan rakyat Indonesia sekarang tambah CNN. Jadi ini asli ya? Oke. Ini asli. Ini asli ya? Asli. Oke. Kita kasih kesempatan Asli, Bang Andi, jelas. Mas. Oke, Oke. silakan. Oke, Asli. makasih. Mana yang asli mana? Tolong tampilkan. Ya. Ini adalah, oke saya jelaskan dulu. Tahun 85 itu ada gelombang, ada 4 gelombang. Ya udah tahu kita. Bulan Februari, diam dong, kan sudah Iya. selesai. Ya, diam aja. Iya, iya. Apa-apa? Ada 4 gelombang, bulan Februari, ya, bulan Mei, gelombang kedua, gelombang ketiga itu adalah bulan Agustus, gelombang keempat itu adalah bulan November. Di dalam tahun 85, untuk gelombang pertama, di bulan Februari, itu tidak ada angkatan dari Pak Jokowi. Siapa Catat yang ya, bilang tidak katanya ada Jokowi? angkatan. Ya. Iya. Kemudian, Ini mau ngaku ya, ini. soalnya. bulan Mei ada 3 orang yang lulus tercepat pada angkatan Pak Jokowi. Iya. Ada 3 nama. Salah satunya saya munculkan. Oke. Mana? Bisa ditampilkan data dari Bang Andi? Makanya kalau punya telinga dipakai tadi. Nih, yang tadi ya. Saya bilang tidak- bukan angkatan 80. Tidak membelur tanggal. Ya silakan. Ya, Ini- artinya kalau bicara dari yang dikatakan oleh Mas Roy itu adalah angkatan lama, bukan angkatannya Pak Jokowi. Sudah saya kan sudah Jadi bilang. di tahun itu ada 2 meterai. Untuk bulan Februari dan Mei meterainya adalah merah. Ya sama dah. Tapi untuk bulan November meterainya itu warna Masalahnya bukan itu, bro. hijau. Ijazah yang tampilkan oleh Ya. Anda yang bilang scan-nya Jokowi Oke. itu asli atau enggak? Warnanya hijau. Ijazah ini tuh asli atau enggak? Karena kalau dikatakan Ini yang dia hijau bilang ya? itu, Ini hijau, Jokowi warnanya nggak ada- hijau. nggak ada watermarknya. Ya, artinya yang Ini ditampilkan. nggak ada watermarknya. Saya tunggu selesai dulu dong ngomong. Iya. Ini masalahnya Masih ini. ngomong dulu. Nggak ada Oke, saya panjang putus. lebar, nggak ada. Enggak, nggak karena ada ini yang benar. kebohongannya terbongkar. Enggak, Oke. nggak terbongkar. Ijazahnya Kebohongannya Jokowi terbongkar. mana? Yang Mana dibilang watermarknya? ini Tunggu, ijazah Mas. asli. Oke, saya Oke. punya ijazah asli. Oke. Ijazah yang Jokowi. sama dengan Pak Jokowi. Mana? Tapi lulus tercepat di bulan Mei. Mana? 7 Mei. Tapi yang Pak Jokowi ada Mana? 14 orang. Mana? 14 orang di bulan November. Sehingga berbeda warnanya ya? Itu Materainya. nggak masalah, Mbak. Yang penting ada Standar. watermarknya enggak? Meterainya 7. Kalau bicara watermark, ada watermarknya. Mana? Pokoknya Mana? kita lihat aja nanti Ada tuh mana? di pengadilan sudah ada 15. Oke. Mana? 15 Baik. Ini ijazah bohong angkatan banget Pak Jokowi termasuk yang lulus cepat. Oke. Merah dan hijau. Nggak ada hubungannya, Mbak. Artinya yang dikatakan Mas Roy itu adalah dia tidak pernah memiliki ijazah teman-teman Pak Ijazah Jokowi. Jokowimu mana? Tidak memiliki ijazah yang dibilang katakan itu ternyata bukan Oke, angkatan Baik, Jokowi. ini mana? Artinya Mana, bro? sudah jelas Baik. kebohongannya itu Ini terbongkar. Andi Aswan bohong. Karena apa? Andi Aswan ketahuan Baik. bohongnya, makanya Itu dilaporkan. mengenai Bang Andi, dunia oke. Udah, bohong, yang bohong, disangkakan Jokowi. Oke. Itu terbongkar. Saya Akira dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Akira? Akira. Oke. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Roy. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa polemik ini sudah berlangsung sangat lama, mungkin sudah setahun ya. Lebih, Mas. Dan kita juga tahu bahwa polemik ini sebenarnya bisa membawa keresahan yang ada di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadinya polarisasi sosial yang akan berefek nanti ke polarisasi politik. Itu Pak. Jadi mungkin demi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial kita, sebenarnya simpel aja Pak pertanyaannya. Bagaimana kira-kira isu ini bisa cepat selesai Pak? Karena jangan sampai ini menjadi bahan konsumsi publik karena juga ini sangat-sangat negatif apa dampaknya. Kira-kira seperti itu. Baik, Akira, terima kasih. Apa yang dilakukan nggak usah sekelas presiden, sekelas hakim MK saja, Arsul Sani. Begitu ada dituduh, oh ijazahnya palsu, meskipun University of Poland itu akhirnya ada sesuatu di sana. Tapi Pak Arsul Sani dengan cepat menunjukkan ini loh ijazah saya konferensi pers. Dan satu lagi kenegarawanannya dia, Mbak Elvira. Pak Arsul Sani tidak pernah menuntut orang-orang yang pernah itu negarawan sejati. Palsu. Mbak Fira, Itu aja, Mas. Ya. boleh saya juga membantu adik kita ini menjawab? Ya, silakan. Jadi kalau mau case ini cepat selesai, ya ada 2 aja. Yang pertama, ini
dari proses persidangan ini karena sudah masuk di sudah tersangka ya, dipercepatlah semua supaya prosesnya jalan. Ataukah menunggu ke arah itu, saya sering sampaikan saran ke Roy CS, udah minta maaf ke Jokowi. Siapa yang minta ya, maaf? Dia yang salah kok. karena saya minta Anda maaf. sudah Ini ngaco ini orang ini. menuduh, minta maaf supaya RJ, restoratif justice itu jalan. Bukan itu. Anda menuduh, Anda belum bisa membuktikan, makanya Enggak, Anda dia nggak tersangka. bisa membuktikan kok. Orang Anda itu nggak di belakang bisa bersama menunjukkan tim yang mencari asli. data pendukung lewat KIP, sidang KIP ya. Sudah ditolak. Kemarin Lain, ditolak lain, ini- lagi, ini ditolak orang nggak ngerti seluruhnya. hukum. Jadi itu bagian dari mencari SMU data, dari mana sih? sudah Kok nggak menuduh ngerti di hukum kayak depan gini? seolah-olah Nggak ijazah ngerti hukum, Jokowi itu jawab palsu. yang asli. Menuduh Jawab yang di dari depan, UI. tetapi datanya ternyata nggak ada. Semua yang ditampilkan di layar itu kan semua dari scan fotokopi, aslinya mana bro? Iya, Nggak mana? ada. Nggak ada, Karena itu juga aslinya nggak punya. dipegang oleh Jokowi dan sekarang ada di Mana? Polda. Mana? Sebagai barang bukti nanti di persidangan. Ya. Jadi makanya kenapa gini? Kenapa Anda tersangka dan tersangkanya berlapis-lapis pasal? Mana Selain berlapis-lapis pasal ngaco? 310, 311 KUHP ya, soal fitnah, pencemaran nama baik, kena juga kasus manipulasi ya, data-data yang dioret-oret apa segala kan itu Aduh. kata Aduh, Polda. kacau lah. Kalau Ya, orang Anda bisa dikenakan pasal itu kok kacau. lah. Anda ditersangkakan pasal itu kok kacau. Efek bola salju ini kan bermula ketika hasil ilmiahnya Mas Roy, Rismond. Bang Rismond dan Dr. Tifa ditarik ke ranah hukum pidana. Ini yang jadi titik soal. Seharusnya hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa itu dijawab juga dengan hasil penelitian Ilmiah. Yang penelitian ilmiahnya apple to apple. Sehingga dari Salah hasil sampel, penelitian bro. itu, sebentar dulu Bang, Salah kan jangan sampel. potong dulu. Dari tadi Abang bicara aku nggak potong loh. Ya. Jadi dari hasil penelitian yang apple to apple itu, kalau kemudian dari hasil penelitian ada yang tidak pas, baru kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan. Tetapi yang terjadi adalah hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa tidak pernah diberikan klarifikasi ilmiah. Yes. Jangankan dilakukan penelitian, primary evidence-nya saya nggak pernah keluar gitu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi satu bahan perdebatan yang luar biasa, menguras energi bangsa ini. Kemudian efek bola saljunya adalah ada saling lapor-melapor, kemudian ada saling yang menyandra gitu. Ini kan belum ada upaya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk mengklarifikasi ijazahnya melalui hasil penelitian ilmiah, melalui uji penelitian ilmiah dengan metodologi yang bisa dipercaya, tetapi kemudian menarik ke ranah hukum pidana. Saya Dan boleh itu lanjut, bagian Pak? dari sejarah Baik, baik. perjalanan bangsa. Saya ke Bang David singkat tetapi sebelum tidak Bang diserahkan David. oleh KPU. Oke, Bang Sangaji. Sudah terlalu lama. Jadi Oke. tadi karena saya dilarang interupsi memotong, saya lanjut ya. Jadi begini, pertama tadi soal yang dikatakan penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana ilmiahnya? Proses, kita juga ini orang kampus ya. Proses penelitian ilmiah itu data sampel itu harus asli. Bukan data palsu, bukan fotokopi, bukan scan. Ya, kalau mau penelitian ilmiah, datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya, kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik, diangkat dulu menuduh menyimpulkan bahwa palsu, lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Ijazahnya Itu mana? itu menyalahi. Ijazahnya mana? Seharusnya Palsu itu. bersama semua tim Jangan kuasa Anda hukum memotong. adalah Nggak ada. melakukan Potong, penelitian Harus ilmiah dipotong, yang jangan sangat dipotong. jauh. Jadi Iya, iya, ilmiah tunggu. itu Oke, kalau tunggu, Bang Sangaji. fakta dan sampelnya Ijazahnya nggak itu ada yang asli, mana? Itu fotokopi dan scan Lah, Anda makanya ini yang katakan dari Andi asli. Aswan. Yang Ini dari pertama. Andi Aswan ini. Kemudian yang kedua. Ini palsu dah. Tutup dulu mulutnya. Udahlah. Satu ini. Itu juga Ini mulutnya bentar. tutup dulu. Ini kasih Ini kesempatan. nggak ada nih, ini nggak ada nih. Nggak ada yang mulut tempat bilang kamu yang punya mulut itu. Nanti bicara kayak apa? Kalau bohong nggak usah terusin. Baik, Itu kasihan. Tunggu. Kasihan. Oke. Nggak akan terima kebohongan. Oke, Saya Mas lanjut Roy ya. kasih Iya. kesempatan dulu. Soal tadi dibandingkan kasus menunjukkan ijazah Arsul Sani dengan Ya. Pak Jokowi, itu sangat berbeda. Mana Saya mau bedanya? bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mens reanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, actus reus, tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Kacau. Termasuk malam ini bohong-bohong 100%. Lah ini bohong, itu jelas. sudah tindakan actus reus namanya dalam hukum. Bohong. Nah, kalau Arsul Sani nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat, nggak ada. Mempertanyakan murni. Anda ada niat Itu politik di balik ini. Jadi negarawan. saya bilang ini. Ya. Kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasinya orientasi politik, Anda salah besar.
Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Oke. Jadi Ngapain Jokowi? siapapun Nggak usah dengan dihina, udah terhina kehendak dia. dari kasus-kasus ini salah kalkulasi politiknya. Baik. Salah besar kalau Oke. ada orang di Ngaco belakang lah. itu. Udah Jadi Anda Ini salah kalau mau menjatuhkan argumentasinya, Jokowi dengan ini pola ini. argumentasinya Gini. tidak legal nih, Mas Roy. Ya. Iya, makanya. Kenapa argumentasinya tidak legal? Aktus Sebentar. legal aja. Loh, aktus Tadi yang biasa disebut, bilang nggak legal, tadi yang gimana? disebut. Jadi kenapa harus bisa terhadap tersangka pasal kalau orang ada niat jahat? Anda nggak paham SP3, berarti. bro. Anda nggak paham hukum pidana. Nggak. Anda nggak paham hukum pidana. Kalau nggak ada penetapan niat tersangka jahat, itu SP3 masih selesai. penetapan Ya, gini. stop dulu. Kalau Penetapan nggak ada tersangka langkah-langkah itu masih misalkan persangkaan perbuatan jahat, pasal. SP3 terbit. Jangan berargumentasi Ya. bahwa perbuatannya terbukti. Anda ngaco ini Ini secara hukum. hukumnya mana nggak ngerti nih? Dia tersangka. Anda- Sekarang pertanyaannya. Ini hukum Tersangka, mana nih, Anda nggak paham ngerti nggak nih? tersangka? Oh ya, Tersangka tersangka itu sudah. adalah seseorang yang disangkakan dengan 2 alat bukti. Dua alat permulaan bukti, yang cukup. bahkan ini 700 Anda masih alat bukti. tersangka. Itu Kacau. Anda 700 membangun lebih. narasi yang sesat. Saksi ahli 22. Anda membangun narasi hukum yang Saksi- sesat. saksi Tidak yang logik memberatkan secara hukum. 100, Melanggar KUHP dan 123 melanggar saksi. KUHP. 123 Argumentasi Anda saksi. tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Loh, hukum. ada 700 Oke. alat bukti, Baik, 123 Baru saksi. persangka, Kan tadi saya baru bilang, saksi ahli. Baru Tidak. tersangka, Bapak-bapak. baru Itu indikasi. terpidana. Oke, Jadi baik. jangan Indikasi, ngomong bro. unsur Agar pidananya diskusi terbukti. lebih terang. Ngaco kamu. Saya kembali sedikit ya kepada laporan polisi yang pernah kami ajukan yang kemudian menetapkan Bang Roy dan kawan-kawan sebagai tersangka. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah saya akan terus mengupayakan agar Bang Roy dan kawan-kawan dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya. Adik-adik mahasiswa tadi yang bertanya ini mewakili masyarakat. Sudah jenuh dengan kasus ini yang panjang lebar kan. Makanya kalau bahas soal lapor-melapor ini kan tadi saya katakan ini efek domino dari lamanya kasus ini. Dan apa? Karena Mas Roy ini tidak ditahan. Padahal ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Harusnya ditahan karena dengan tidak ditahannya terus menebar seperti ini kan. Terus menyatakan bohong-bohong padahal dia udah tersangka. Artinya walaupun belum diputuskan ya, tetapi itu arahnya bahwa semua alat bukti itu sudah menyatakan bahwa Anda layak ditersangkakan. Tinggal nanti persidangan ketukan palu. Nah, maksud saya begini. Aduh, kacau. Baiknya sebenarnya Anda ditahan dulu supaya tidak terus membangun narasi-narasi kebencian, kebohongan apa segala Hukum dari macam yang mana membuat ini? keterbelahan publik. Ini kan lapor-melapor ini dampak dari itu. Satu. Kemudian yang tadi sedikit saya respon juga Bro Sangaji ya, tadi soal KIP ini. Kan memang keputusan KIP itu kan hanya 2 ya, dikecualikan atau tidak kan. Dengan ditolaknya itu berarti nggak ada, itu semua terkecualikan ya. Jadi Bukan, maksudnya begini. ijazah Nggak Pak usah Joko dipotong Widodo dulu. itu tidak dikuasai Kapri, makanya ditolak. supaya apa? Jadi bukan Ini bukti bahwa Anda nggak ada di KIP, ketika Anda bukan pihak keputusan prinsipal. menuduh Anda Jokowi bukan pihak ijazah prinsipal. punya palsu. legal Anda ngaco, standing, Anda ini ngaco. ngaco ini. Ketika- Anda ngaco. ketika- Yang ditolak KIP, ketika yang ditolak Roy Suryo KIP, mengatakan Jokowi ijazah itu ijazah tidak palsu, dikuasai datanya Kapri. nggak ada, Tapi baru ini ngaco mencari ini. data sekarang. Nggak, orang ngaco kayak Mencari gini, data jadi di narasumber KIP, ngaco ini. mencari data lewat fotokopi scan, tapi nggak pernah punya Ini data hukumnya dari asli. mana sih anak ini? Dari mana dikatakan itu penelitian ilmiah? Oke, dipersingkat. Kacau di Ya, kampusnya. itu juga kebohongan penelitian ilmiah. Nggak ada variabel-variabel ilmiah. Salah Aduh, satu kacau variabel banget. ilmiah itu adalah data itu Cetek harus banget nih valid dan pemikirannya. asli, bukan bohong-bohongan Nggak, yaitu cetek fotokopi. pemikirannya. Oke. Nah, itu kesalahannya. Jadi jangan membohongi publik dengan itu. Jadi sekarang kita mau katakan bahwa publik sudah tercerahkan dan sudah bosan dengan kasus ini. Makanya pihak kepolisian cepatlah mendorong itu kepada kejaksaan supaya cepat persidangan Oke, ini. baik. Kita sudah capek menunggu supaya masyarakat ini tenang, teduh dengan situasi yang diciptakan oleh Mas Roy. Baik. Ternyata Mas Roy ini tidak mempunyai ijazah pembanding dari Pak Jokowi angkatannya. Yang dikatakan tadi di situ adalah angkatan 79 Nggak ada ataupun masalah. angkatan 78. Nggak ada masalah, Artinya kacau. yang dia selalu ya mengagung-agungkan bahwa dia mempunyai ijazah asli, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itulah kebohongan yang selalu diputarbalikkan di setiap waktu. Dan kalau kita lihat ini adalah pengalihan isu terhadap Dumatno yang dikatakan Wah, di pola. fotonya Pak Jokowi. Terang benderang saya bertemu dengan Pak Dumatno, Budi Utomo, yang alhamdulillah dia adalah sahabat saya dan mengatakan itu adalah fitnah buat saya. Karena anak saya adalah perempuan, bukan yang diceritakan, diskenariokan drama ini Oke, untuk baik. mengalihkan isu itu.